Indonesia, negara kepulauan dengan beragam budaya dan kepercayaan, memiliki sejarah panjang dan kaya yang terkait dengan agama Buddha. Agama Buddha, yang berasal dari anak benua India, melakukan perjalanan melalui darat dan laut, tiba di pantai Indonesia lebih dari 2000 tahun yang lalu. Dibawa oleh para pedagang dan biksu, ajaran Sang Buddha menemukan tempat yang subur di hati dan pikiran masyarakat Indonesia. Kedatangan agama Buddha menandai titik balik penting dalam sejarah Indonesia, mengantarkan era baru perkembangan intelektual, spiritual, dan artistik. Ajaran tentang kasih sayang, kebijaksanaan, dan pencarian pencerahan sangat selaras dengan pandangan dunia Indonesia, meninggalkan jejak yang tak terlupakan pada permadani budaya bangsa. Jejak-jejak awal agama Buddha di Indonesia dapat ditelusuri kembali ke abad-abad awal Masehi. Para pedagang yang melintasi jalur perdagangan maritim antara India dan Asia Tenggara memainkan peran penting dalam memperkenalkan ide dan praktik agama Buddha ke Nusantara. Interaksi awal ini menyebabkan penyebaran agama Buddha secara bertahap ke komunitas pesisir dan pelabuhan perdagangan. Bukti arkeologis seperti prasasti dan patung yang ditemukan di Sumatera dan Jawa memberikan bukti nyata dari pengaruh awal agama Buddha ini. Prasasti-prasasti tersebut, yang sering ditemukan pada benda-benda batu atau logam, mengungkapkan keberadaan komunitas Buddha dan keterlibatan mereka dengan ajaran Buddha. Pertemuan awal ini meletakkan dasar bagi penyebaran dan perkembangan agama Buddha selanjutnya di seluruh Nusantara. Pada abad ke-7 Masehi, agama Buddha telah mendapatkan pijakan yang kuat di Indonesia, terutama di Pulau Sumatera dan Jawa. Kerajaan maritim yang kuat muncul, menganut agama Buddha sebagai agama negara mereka, dan memainkan peran penting dalam penyebarannya. Di antara kerajaan-kerajaan yang paling menonjol adalah Kerajaan Sriwijaya di Sumatera dan dinasti Sailendra di Jawa. Kerajaan Sriwijaya, dengan lokasi strategisnya di sepanjang Selat Malaka, mengendalikan jalur perdagangan vital dan menjadi pusat pembelajaran agama Buddha yang terkenal. Biara-biara dan universitas berkembang di bawah perlindungan kerajaan, menarik para sarjana dan peziarah dari seluruh Asia. Dinasti Sailendra, di sisi lain, meninggalkan warisan abadi melalui pembangunan monumen Buddha yang megah, terutama Candi Borobudur yang menakjubkan. Perkembangan agama Buddha di Indonesia selama periode ini terlihat jelas dalam keajaiban arsitektur yang megah dan tradisi sastra yang kaya yang diilhaminya. Candi Borobudur, situs warisan dunia UNESCO, berdiri sebagai bukti kecerdikan arsitektur dan pengabdian spiritual dinasti Sailendra. Mandala batu kolosal ini dihiasi dengan ukiran dan stupa yang rumit, melambangkan perjalanan menuju pencerahan. Di luar monumen besar seperti Borobudur, banyak candi, biara, dan stupa lainnya menghiasi lanskap Indonesia, saksi bisu dari pengaruh agama Buddha yang meluas. Struktur-struktur ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat pembelajaran, meditasi, dan kehidupan komunitas. Selain itu, penerjemahan kitab suci Buddha dalam bahasa lokal, seperti bahasa Jawa kuno, memastikan aksesibilitas ajaran Buddha bagi masyarakat yang lebih luas. Bagian 5 Perpaduan Budaya, Perpaduan Kepercayaan. Saat agama Buddha menyebar ke seluruh Indonesia, ia bertemu dan berinteraksi dengan kepercayaan dan praktik adat yang ada. Pertemuan ini mengarah pada proses perpaduan budaya, ketika agama Buddha beradaptasi dengan konteks lokal, menggabungkan unsur-unsur tradisi asli sementara juga memengaruhi mereka sebagai balasannya. Sinkretisme ini terlihat jelas dalam cara dewa-dewa Buddha sering diasimilasi ke dalam jajaran dewa lokal, dan ritual Buddha dicampur dengan upacara adat. Perpaduan tradisi yang harmonis ini merupakan ciri khas budaya Indonesia, di mana berbagai kepercayaan dan praktik telah lama hidup berdampingan dan saling memperkaya. Pengaruh agama Buddha dapat dilihat dalam berbagai aspek seni, arsitektur, sastra Indonesia, dan bahkan dalam versi Jawa dan Bali dari Ramayana, puisi epik Hindu yang menggabungkan unsur-unsur Buddha. Bagian 6. Masa transisi, kemunduran dominasi Buddha. Abad ke-13 menandai titik balik dalam lanskap keagamaan Indonesia, dengan kemunduran kerajaan Sriwijaya dan Sailendra. Munculnya kekuatan regional baru, banyak di antaranya menganut Islam, menyebabkan pergeseran bertahap dalam kesetiaan agama.
Islam dengan pesan kesetaraan dan daya tariknya bagi kelas pedagang yang sedang tumbuh, menyebar dengan cepat ke seluruh Nusantara. Meskipun kerajaan Buddha mengalami kemunduran, agama Buddha tidak hilang dari Indonesia. Sebaliknya, agama Buddha terus dipraktikkan oleh sebagian kecil penduduk, terutama di daerah-daerah di mana pengaruh Buddha telah mengakar kuat. Di Pulau Bali, agama Hindu tetap menjadi agama yang dominan, dan agama Hindu menggabungkan unsur-unsur agama Buddha, menciptakan perpaduan unik yang dikenal sebagai agama Hindu Dharma. Bagian 7, Kebangkitan dan Ketahanan, Agama Buddha di Indonesia Modern. Setelah Indonesia memperoleh kemerdekaannya pada tahun 1945, agama Buddha bersama dengan agama-agama lain yang diakui mengalami kebangkitan. Pemerintah Indonesia secara resmi mengakui 6 agama Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Pengakuan ini memberi umat Buddha kebebasan beragama yang lebih besar dan memungkinkan kebangkitan kembali lembaga dan praktik agama Buddha. Saat ini, agama Buddha berkembang di Indonesia sebagai agama minoritas, dengan komunitas aktif yang tersebar di seluruh Nusantara. Vihara-vihara Buddha, seperti Vihara Dharma Bhakti di Jakarta dan Ekayana Gra di Jawa Barat, berfungsi sebagai pusat ibadah, pendidikan, dan keterlibatan masyarakat. Organisasi-organisasi Buddha secara aktif terlibat dalam program kesejahteraan sosial, pendidikan, dan dialog antaragama, berkontribusi pada pembangunan kerukunan Indonesia. Bagian 8, Tradisi Hidup, Praktik Agama Buddha saat ini. Umat Buddha Indonesia saat ini mewakili kelompok yang beragam, menganut berbagai aliran dan garis keturunan agama Buddha, termasuk Theravada, Mahayana, dan Vajrayana. Terlepas dari perbedaan dalam praktik dan interpretasi, umat Buddha Indonesia memiliki komitmen yang sama terhadap inti Sang Buddha, kasih sayang, kebijaksanaan, dan pencarian pencerahan. Waisak, memperingati kelahiran, pencerahan, dan kematian Sang Buddha, adalah salah satu festival Buddha terpenting yang dirayakan di Indonesia. Umat Buddha dari semua lapisan masyarakat datang bersama untuk berpartisipasi dalam ibadah keagamaan, memberikan sedekah kepada para bhikkhu, dan terlibat dalam tindakan kebaikan dan kemurahan hati. Bagian 9, Kesimpulan, Warisan Abadi. Perjalanan agama Buddha di Indonesia merupakan perjalanan adaptasi, ketahanan, dan pengaruh yang abadi. Dari kedatangannya di pantai Nusantara, hingga perkembangannya di bawah perlindungan kerajaan, dan perpaduan sinkretisnya dengan tradisi lokal, agama Buddha telah meninggalkan jejak yang tak terlupakan pada lanskap budaya, spiritual, dan artistik Indonesia. Meskipun agama Buddha mungkin tidak lagi menjadi agama dominan di Indonesia, warisannya tetap hidup di vihara-vihara yang megah, tradisi yang semarak, dan nilai-nilai abadi kasih sayang dan kebijaksanaan yang terus menginspirasi generasi-generasi orang Indonesia. Kisah agama Buddha di Indonesia merupakan bukti kekuatan ide untuk melampaui batas, budaya dan waktu, memperkaya pengalaman manusia dengan pesan perdamaian, kasih sayang, dan pencarian pencerahan.